Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kang. Saya mau bertanya. Sebelumnya nama saya Husni Mubarok. Pekerjaan saya berat, sangat berat sekali pokoknya. Panen padi dan kebun bulan Ramadan ini. Apakah saya boleh tidak berpuasa Kang? Karena saya keberatan kalau seandainya saya berpuasa saya lemes Kang. Gimana hukumnya Kang? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penanya. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala langkahnya adalah langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan pertanyaannya adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang berat dan dia itu memang benar-benar merasakan keberatan apabila ia melanjutkan puasanya. Apakah boleh untuk membatalkan puasa atau tidak? Seperti itu pertanyaannya. Jawabannya, berdasarkan keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, seseorang yang memiliki pekerjaan yang berat itu diperbolehkan membatalkan puasa apabila sudah memenuhi 6 syarat. Dalam artian, seseorang itu tidak boleh membatalkan puasanya sebelum benar-benar memenuhi 6 syarat ini. Seandainya salah satunya saja tidak terpenuhi, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya. Syarat yang pertama, pekerjaan tersebut tidak bisa diakhirkan atau tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Misalkan pekerjaannya memanen padi misalkan. Memanen padinya itu harus tidak bisa diakhirkan pada bulan Syawal. Dan seandainya memanen padinya itu masih bisa diakhirkan, maka ia tidak boleh untuk membatalkan puasanya karena masih bisa diakhirkan. Yang diperbolehkan membatalkan puasa itu sekiranya padinya itu, sawahnya itu, ladangnya itu, kebunnya itu misalkan tidak bisa diakhirkan sampai bulan Syawal untuk memanennya. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, pekerjaan tersebut sulit untuk dikerjakan pada malam hari. Pekerjaannya sulit dilakukan pada malam hari, atau seandainya dilakukan pada malam hari maka akan mengalami penurunan penghasilan meskipun tidak mengalami kerugian. Misalkan, menurut keumuman, seseorang itu apabila melakukan pekerjaannya pada siang hari maka akan mendapatkan penghasilan 1 juta. Tapi apabila dilakukan pada siang hari, maka ia akan mendapatkan penghasilan 700.000. Maka itu sudah memenuhi syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, dengan pekerjaan tersebut ia mendapatkan penderitaan yang sudah tidak tertahan lagi. Dengan pekerjaan tersebut memang benar-benar ia itu sangat masyakoh sekali, sangat berat sekali apabila melakukan pekerjaannya itu sambil berpuasa. Dan syarat yang keempat, pada malam harinya ia itu harus tetap niat untuk berpuasa plus siang harinya harus berpuasa. Malam harinya harus niat puasa, di siang harinya juga dia tuh harus berpuasa. Sehingga apabila di siang harinya itu benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, maka ia boleh untuk membatalkan puasanya. Jangan sampai di malam harinya tidak niat untuk tidak berpuasa. Misalkan ada seseorang, kata ulama katanya, seseorang yang memiliki pekerjaan yang berat katanya boleh untuk tidak
berpuasa atau membatalkan puasa. Akhirnya ia menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk tidak berpuasa. Dan di malam harinya dia itu tidak niat, orang besok saya yakin kok saya akan keberatan, maka itu tidak boleh. Intinya malam harinya dia tuh harus tetap niat untuk berpuasa dan siangnya harus berpuasa. Dan ketika ia sudah mengalami titik tidak mampu dan benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan, maka ia boleh untuk membatalkan puasanya. Itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, pembatalan puasa tersebut harus diniati dengan rukhsah. Kenapa harus diniati dengan rukhsah? Karena untuk membatalkan puasa yang diperbolehkan dengan membatalkan puasa yang tidak diperbolehkan. Itu syarat yang kelima. Dan yang syarat yang terakhir atau syarat yang keenam, tidak bermaksud menjadikan pekerjaan tersebut dan penderitaan tersebut semata-mata untuk dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Misalkan besok ini ada suatu pekerjaan berat. Biasanya seseorang itu tidak bekerja biasanya karena memang seorang pemuda itu pemalas misalkan. Akhirnya ia menjadikan momentum tersebut dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Tidak boleh. Contohnya seorang musafir misalkan. Kan orang yang musafir seperti penjelasan yang kemarin itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila perjalanannya itu, pertama perjalanannya sudah memenuhi jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, dan yang kedua perjalanannya itu sudah melewati batas kota sebelum terbitnya fajar matahari. Tapi apabila dia tuh niatnya itu untuk mendapatkan rukhsah, niatnya untuk tidak berpuasa, maka ia tidak boleh untuk tidak berpuasa, harus puasa. Dan kasus ini pun sama. Jangan sampai pekerjaan tersebut atau penderitaan tersebut semata-mata dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Itu tidak boleh. Itu ya syaratnya ya. Apabila semua syaratnya itu sudah terpenuhi, misalkan pertama pekerjaannya itu tidak bisa diakhirkan, yang kedua pekerjaan itu sulit untuk dilakukan di malam hari, yang ketiga ia malah mendapatkan penderitaan yang begitu sangat yang tidak tertahan lagi secara keumuman, yang keempat itu harus diniati dengan rukhsah, dan yang kelima pembatalan pada malam harinya yaitu harus tetap niat, dan di siang harinya yaitu harus tetap berpuasa. Dan yang terakhir, jangan dijadikan momentum tersebut dijadikan alasan. Mungkin itu jawaban dari saya. Itu ditafsir ya, kira-kira sudah memenuhi 6 syarat atau belum. Seandainya sudah memenuhi 6 syarat, maka saudara tadi yang bertanya itu sudah boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi apabila salah satunya saja tidak terpenuhi, maka ia tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab.